Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kali ini kita sudah berada pada halaman 308 ya. Tepatnya pada Kitabul Ilmi, masih Rubu'ul Ibadat, lebih tepatnya lagi pada bab yang ke-7 ya, kalau saya tidak salah. Kita sekarang berada pada bab yang ke-7, yang mana di bab ini ada 4 pembahasan, yaitu terkait dengan akal, kemuliaan akal, hakikat akal, dan bagian-bagian akal. Nah, kemarin kita membahas terkait dengan dalil ya, yang mengatakan bahwa akal itu mulia dari sisi akhbar atau hadis dan juga dari ayat-ayat. Nah, sekarang langsung saja ila anqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wa an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, asna qaumun ala rajulin 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah suatu ketika ada satu kaum yang memuji seorang laki-laki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta balagu, sampai-sampai mereka itu berlebihan dalam memuji laki-laki tersebut. Nah, mendengar itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, kaifa aqlur rajul, bagaimana dengan akalnya laki-laki tersebut? Nah, faqalu, kemudian mereka orang-orang pada saat itu mengatakan, nukhbiruka an ijtihadihi fil ibadati wa asnafil khairi wa tas'aluna an aqlihi. Kata mereka, kami memberitahukan engkau terkait dengan ijtihad dia, ya, kegigihan dia, kesungguhan dia dalam beribadah, wa asnafil khairi, dan juga beberapa kebaikan yang dia lakukan, wa tas'aluna an aqlihi, tapi kenapa engkau menanyakan terkait dengan akalnya? Kami ini memberitahu engkau, wahai Rasulullah, tentang kegigihan orang tersebut yang luar biasa sekali dalam ibadahnya dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kenapa engkau menanyakan akalnya? Ya, jadi orang-orang pada saat itu seakan-akan ya merasa tidak nyambung dengan pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ahmaqa, sesungguhnya orang yang bodoh itu, yusibu bihamqihi a'zama min fujuril fajir. Ya, yusibu, dia akan membawa musibah, bihamqihi, karena kebodohannya, a'zama, yang lebih besar, min fujuril fajir, daripada kejahatannya orang-orang yang jahat. Nah, itu alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau lebih mengedepankan akal orang tersebut berbanding ibadahnya dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Karena kata beliau, orang bodoh itu, ya, dalam artian orang yang tidak berakal, yang akalnya tidak benar, kurang lebih seperti itu akan bisa menimbulkan suatu musibah, yang mana musibah itu bahkan lebih besar daripada kejahatannya orang yang jahat. Wa inna ma yartafi'ul ibadu godan fid darajati zulfa min rabbihim ala qadri uqulihim, dan sesungguhnya yartafi'ul ibadu godan, akan terangkat para hamba itu, ya, orang-orang itu, hamba Allah itu, godan, besok hari, di hari kiamat maksudnya itu, fid darajatil zulfa, ya, pada derajat az-zulfa min rabbihim, yang dekat dari Tuhan mereka, ala qadri uqulihim, itu sesuai kadar akal mereka. Jadi di kemudian hari, tolak ukur seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kadar akalnya. Semakin akalnya bagus, semakin akalnya benar, maka semakin dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau di sini tetap mengedepankan yang namanya akal berbanding yang lain, ya. Masalah kegigihan dalam beribadah, masalah kecerdasan, kebaikan yang lain, itu dianggap bahasa lainnya seperti itu.
tidak ada apa-apanya, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, berbanding dengan yang namanya akal. Oleh karena itu maka beliau di sini ketika mendapati orang-orang itu menyanjung seorang laki-laki yang sangat sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu penasaran dengan akal orang tersebut, karena memang akal lah yang lebih utama menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbanding yang lain. Wan Umar radhiyallahu anhu, dan dari baginda Umar radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qala pernah bersabda, maktasaba rajulun misla fadli aqlin yahdi sahibahu ila hudan wa yarudduhu an roda. Ya. Maktasaba, tiadalah mengusahakan seorang laki-laki itu misla fadlin, sesuatu yang seperti kemuliaan atau kelebihan keistimewaan akal, yahdi yang menuntung sahibahu, sahibnya, orangnya, ila hudan kepada hidayah, kepada tuntunan yang benar, wa yarudduhu an roda, dan yang menolak dia, yang mengelakkan dia, an roda, daripada keburukan. Nah, jadi yang paling bagusnya sesuatu yang diusahakan oleh seseorang itu adalah akal yang menuntun dia kepada kebenaran dan mengelakkan dia daripada keburukan. Itulah usaha yang lebih berbanding dengan usaha-usaha lain dalam riwayat ini. Wa ma tamma imanu abdin wala istaqama dinuhu hatta yakmula aqluhu, dan tidak akan sempurna iman seorang hamba, wala istaqama dinuhu, dan tidak akan lurus tegak agamanya, hatta yakmula aqluhu, sampai sempurnalah akalnya. Ketika akalnya tidak sempurna, ketika akalnya tidak benar, maka agamanya juga tidak akan pernah tegak berdiri, imannya juga tidak akan pernah sempurna. Khair. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki itu la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al qaimi. Seorang laki-laki itu mampu menjangkau atau mendapatkan bihusni khuluqihi, karena baiknya akhlaknya, darajatas shaim, derajatnya orang-orang yang berpuasa selalu, al-qaimi, dan orang-orang yang solat, yang selalu solat, kurang lebih seperti itu. Wala yatimmu lirajulin husnu khuluqihi, dan tidak akan sempurna bagi seorang laki-laki baiknya akhlaknya, perangainya, hatta yatimma aqluhu, sampai sempurna akalnya. Jadi akhlak yang baik itu digantungkan kepada akal. Nah, ketika akalnya itu sempurna, maka tentunya akhlaknya juga akan baik. Dan orang yang kemudian akhlaknya ini baik, orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan derajat orang yang senantiasa berpuasa dan orang yang senantiasa sholat. Fa'inda dzalika, nah pada saat itulah, artinya ketika sudah sempurna akalnya, tamma imanuhu, maka sempurna jugalah imannya, wa ata'a rabbahu, dan dia akan taat kepada Tuhannya, wa asa'a aduwahu, dan dia akan mendurhakai atau melawan aduwahu, musuhnya iblis, yaitu iblis alaihi al-la'nah. Jadi lagi-lagi di riwayat ini intinya adalah akal. Waruya, dan diriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, likulli syai'in di'amah, bagi setiap sesuatu itu di'amah, dia punya sandaran, ya, dia punya pegangan, ya, kurang lebih seperti itu. Wa di'amatul mu'min, dan sandarannya atau pegangannya orang yang beriman itu adalah akluhu, akalnya. Fabi qadri aqlihi, nah sesuai kadar akalnya, takunu ibadatuhu, seperti itulah ibadahnya. Jadi ibadah seseorang itu diukur sesuai dengan akalnya. Ketika akalnya itu sempurna, semakin tinggi, semakin menanjak dan seterusnya, maka ibadahnya juga akan seperti itu, semakin tinggi, semakin menanjak sampai kepada tahap sempurna. Ama sami'tum qaulal fujjar, tidakkah kalian itu mendengar perkataannya orang-orang yang jahat di hari kemudian? Nah, dalam ayat yang digambarkan, walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, andai kata kami ini mau mendengar dan kami ini mau berakal, mau memahami, makunna, niscaya tiadalah kami fi ashabis sa'ir, termasuk orang-orang yang menghuni neraka sa'ir. Nah, di ayat ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya yang namanya akal tersebut. Nah, dalam hal ini dia yang akan mengelakkan seseorang itu untuk terjerumus ke dalam neraka sa'ir. Khair. Wan Umar radhiyallahu anhu, dan dari baginda Umar radhiyallahu anhu, annahu qala li Tamimid Dari, bahwasanya beliau itu pernah berkata kepada Tamimud Dari,
masuk dadu fikum, apa itu kemuliaan fikum pada kalian? Menurut kalian yang namanya kemuliaan itu bagaimana sih? Ya. Qala, kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan begini, al-aqlu, kesempurnaan itu, kemuliaan itu adalah akal. Qala, kemudian baginda Umar berkata lagi, sadaqta, ya engkau benar, engkau betul. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama sa'altuka, sebagaimana aku tanyakan kepadamu yang barusan tadi. Aku pernah tanya itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pada saat itu, kama qulta, sebagaimana yang engkau katakan. Dalam artian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa su'dad, kemuliaan itu adalah al-aqlu, akal. Summa qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata baginda Umar ya, sa'altu Jibril alaihi salam, ya aku bertanya kepada Jibril alaihissalam. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalaman dia kepada baginda Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Jibril alaihissalam, masuk dadu, apa itu yang namanya kemuliaan, ketinggian. Qala, kemudian Jibril mengatakan al-aqlu adalah akal. Jadi jawaban daripada Tamimud Dar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan jawaban malaikat Jibril alaihissalam terkait apa itu yang paling mulia, apa itu yang paling tinggi, apa itu yang paling pemimpin, ya kurang lebih seperti itu. Nah, mereka menjawab adalah akal. Khair. Wa anil Barra radhiyallahu anhu, dan dari Barra radhiyallahu anhu qala, beliau pernah berkata, kasuratil masailu yauman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah suatu ketika banyak masalah, banyak pertanyaan di satu hari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna likulli syai'in matiyah, sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada tunggangannya. Wa matiyatul mar'i al-aqlu, dan matiyah atau tunggangannya seseorang itu adalah akalnya. Wa ahsanukum dalalatan wa ma'rifatan bil mahajjati afdalukum aqlan, dan orang yang paling baiknya kalian dalalatan, dalalahnya, dalilnya, petunjuknya, wa ma'rifatan, dan yang paling bagusnya ma'rifah mereka, pengetahuan mereka, bil mahajjati, akan hujjah-hujjah atau dalil-dalil, alasan-alasan, afdalukum itu yang paling afdalnya kalian akalnya, yang paling mulianya, paling lebihnya kalian akalnya. Jadi akal itu semakin lebih, semakin mulia, semakin menanjak, semakin tinggi, maka akan semakin baguslah orang tersebut dalam berdalil semakin tahulah orang tersebut dalam berhujjah, dan itu adalah tunggangan setiap orang, yaitu akal. Khair. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pulang Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Uhud, dari perang Uhud, ya, beliau ceritakan ini, sami'an nasa yaquluna, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mendengar orang-orang yaquluna, mereka itu berkata, kana fulanun asja'a min fulan, adalah si fulan itu lebih berani daripada si fulan, wa fulanun abla ma lam yubli ghairuhu, dan si fulan itu ya ditimpa musibah ya dalam perang apa yang tidak menimpa yang selainnya. Jadi orang-orang pada saat itu membicarakan terkait seseorang yang tewas, ya bahasa kasarnya, pada perang Uhud, ya dalam hal ini ya orang-orang yang syahid, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, orang-orang pada saat itu perhatian mereka tertuju pada seseorang yang mana orang ini dikatakan oleh orang-orang pada saat itu bahwa dia ini orangnya berani sekali, luar biasa sekali, dan dia mati dalam medan perang, ditimpa musibah, diuji, dikena dampak peperangan yang tidak terkena kepada yang selainnya. Artinya dia luar biasa sekali. Nah, itu yang didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat, ya perkataan yang seperti itu. Wa nahwa hadza, dan seumpama yang ini, artinya banyak lagi perkataan-perkataan yang lain yang terlontar dari mulut mereka yang pokoknya menyanjung orang-orang yang hebat dalam pertempuran Uhud tersebut sampai mati dalam keadaan menggenaskan dan seterusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata begini,
Amma hadza fala ilma lakum bihi. Adapun ini maka tidak ada ilmu pengetahuan bagi kalian bihi terhadapnya. Artinya terkait dengan dia hebat, dia luar biasa, dia wah sangat mulia dan seterusnya. Nah, itu bukan ilmu kalian. Kalian tidak tahu, kalian tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh menilai seperti itu. Qalu, kemudian para sahabat ini berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Dan bagaimana bisa seperti itu hai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innahum qatalu ala qadri ma qasamallahu lahu minal aql. Sesungguhnya mereka ini qatalu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ala qadri sesuai kadar ma qasamallahu, apa yang telah Allah bagi lahum untuk mereka, apa yang Allah telah tentukan untuk mereka minal aqli daripada akalnya. Ya. Wa kana nusratuhum wa niyatuhum ala qadri uqulihim, dan adalah nusratuhum pertolongan mereka, pembelaan agama mereka itu dalam peperangan, wa niyatuhum dan niat mereka ala qadri uqulihim itu sesuai kadar akal mereka. Fa usiba minhu, maka ditimpalah dari mereka man usiba ala manazila syatta. Fa usiba minhu man usiba ala manazila syatta. Maka ditimpalah musibah ya minhu dari mereka, man usiba orang yang ditimpa ala manazila syatta sesuai dengan posisi yang bermacam-macam. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini semua ini berperang ya sesuai dengan akal mereka yang Allah sudah tentukan itu. Ada akalnya standar, ada akalnya biasa-biasa saja, atau mungkin ada akalnya waliyadzubillah agak di bawah, ya tidak benar, ya kurang lebih seperti itu, akalnya menyimpang, ya bisa saja seperti itu. Dan ada mungkin yang wah luar biasa sekali akalnya sampai kepada tahap melebihi dari yang lain, ya bisa saja seperti itu. Yang jelasnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka bertempur ini sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka kadar kemampuan akal. Dan mereka membela agama, niat mereka dan seterusnya itu sesuai dengan kadar akal mereka yang Allah sudah bagi kepada mereka. Nah, mereka pun meninggal dalam medan perang, ditimpa musibah dan seterusnya. Nah, itu manazilah syatta, ya. Itu atas posisi yang beragam, artinya tidak semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermacam-macam, ada yang mungkin tidak mulia, niatnya bukan untuk lillahi taala. Ada mungkin mulia biasa saja, ada mungkin mulianya luar biasa sekali. Yang jelasnya tidak bisa disamakan bahwa semuanya itu mati dalam keadaan syahid, bahasa kasarnya seperti itu ya. Ya tergantung niatnya, atau dalam hal ini tergantung akalnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin bahasa lainnya itu mengalihkan fokus mereka ya, bahwa masalah zahiriyah, masalah apa yang kita lihat itu tidak bisa kita jadikan sebagai pertimbangan untuk menilai orang itu muliakah atau tidak mulia. Tetapi yang jadi pertimbangan adalah seberapa baik akal dia, dan ini tentunya Allah yang memberikan kadar kemampuan akal mereka, benar tidaknya, tinggi rendahnya, baik buruknya dan seterusnya. Fa idza kana yaumul qiyamati, dan apabila sudah ada itu hari kiamat, artinya sudah terjadi hari kiamat, iqtasamul manazila ala qadri niyatihim wa qadri uqulihim, mereka pun akan menempati ya, iqtasamu mengambil bagian ya, tempat-tempat ala qadri atas kadar niyatihim, niat mereka, wa qadri uqulihim dan kadar akal mereka. Jadi nanti di hari kemudian kita akan tahu bahwa ini yang berjuang di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang berjuang di jalan Allah karena ya keduniaan dan lain sebagainya, ini yang setengah-setengah di jalan Allah, ini yang maksimal di jalan Allah dan seterusnya. Itu nanti di hari kemudian mereka akan menempati manazil-manazil yang sesuai dengan niat mereka, kadar akal mereka selama di dunia dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Khair. Wa anil Bara' bin Azib annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Bara' bin Azib annahu bahwasanya dia Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jaddal malaikatu, ya bersungguh-sungguh para malaikat, wajtahadu dan mereka gigih fi taatillah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala bil aqli itu dengan akal. Wajaddal mu'minuna min bani Adam ala qadri ukulihim, dan bersungguh-sungguh juga orang beriman dari anak cucunya Adam itu sesuai akal mereka juga dalam beribadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah. Fa amaluhum bi ta'atillahi, nah yang paling beramalnya mereka
terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu awfaruhum aqla, yang paling banyaknya mereka itu akalnya. Semakin akal itu banyak dalam hal ini, semakin akal itu benar, semakin akal itu sempurna, maka semakin mengamalkanlah orang tersebut ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin mengamalkan amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung daripada seberapa aufar, seberapa banyak, seberapa benar akal yang dia miliki. Khair. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau pernah berkata, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku pernah berkata wahai Rasulullah, bima yatafadalun nasu fid dunya, dengan apa saling melebihi manusia itu di dunia antara satu dengan yang lain. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bil aqli, ya tentunya dengan akal. Qultu wa fil akhirah, dan aku pun bertanya lagi, dan di akhirat bagaimana juga? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bil aqli, ya dengan akal juga. Qultu, kemudian aku berkata lagi, alaysa innama yujzauna bi'amali, bukankah mereka itu dibalas sesuai dengan amal-amal mereka? Bukankah yang jadi patokan lebih tidak lebihnya seseorang itu di akhirat itu diukur tergantung amal, aktivitas atau kegiatan mereka selama di dunia? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda begini, ya Aisyah, wahai Aisyah, wahal amilu illa biqadri ma a'tahumullahu minal aqli, apakah mereka itu beramal melainkan biqadri, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dengan berupa akal? Artinya memang mereka itu diganjar sesuai dengan aktivitas atau kegiatan fisik mereka selama di dunia, ketaatan mereka selama di dunia. Tetapi intinya adalah mereka akan beramal ketaatan, mereka akan beramaliyah ketaatan itu ya ujung-ujungnya ya tergantung kadar akal yang Allah berikan kepada mereka. Artinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membela diri ya terkait dengan jawabannya, ya seakan-akan beliau di sini dikritik oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa ya seseorang itu lebih dari yang lain karena amaliyahnya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena akalnya, karena pada dasarnya amaliyah itu tergantung dari akalnya. Kalau akalnya benar maka amaliyahnya juga benar, dan seterusnya. Fa biqadri ma'utu minal aqli kanat a'maluhum. Nah, ini dia. Nah, sesuai apa yang diberikan kepada mereka minal aqli, daripada akal, kanat a'maluhum, ya adalah amalnya seperti itu. Kalau akalnya itu buruk, akalnya itu tidak sempurna, akalnya itu tidak benar, maka amaliyahnya juga tidak benar. Tapi kalau akalnya bagus, akalnya itu banyak, akalnya sempurna, maka amaliyahnya juga akan baik. Wa biqadri ma amilu yujzauna, dan dengan kadar apa yang mereka amalkan karena akal mereka tadi, yujzauna, seperti itulah mereka akan dibalas. Khair. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhu, oke, sedikit lagi. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli syai'in alatun wa uddatun, bagi setiap sesuatu itu alatun, ada alatnya, wa uddatun, dan ada persiapannya, ada sarananya ya. Wa inna alatal mu'mini al-aqlu, dan sesungguhnya alatnya orang beriman itu adalah akalnya. Wa likulli syai'in matiyatun, dan bagi setiap sesuatu itu ada tunggangannya, wa matiyatul mar'i al-aqlu, dan tunggangan seseorang itu adalah akal. Wa likulli syai'in di'amah, bagi setiap sesuatu itu ada pegangannya, sandarannya, dan sandaran atau pegangan agama itu di'amatuddin, al-aqlu adalah akal. Wa likulli qaumin ghayah, bagi setiap kaum itu ada batasnya, ada tujuannya ya, ada puncaknya. Wa ghayatul ibadi, dan puncak seorang hamba itu adalah al-aqlu, akalnya. Wa likulli qaumin da'in, bagi setiap kaum itu ada penyerunya, ada pemotivasi yang memotivasinya. Wada'il abidina, dan yang memotivasi seorang ahli ibadah itu adalah al-aqlu, akalnya. Walikulli tajirin bida'atun, bagi setiap pedagang itu ada barangnya, ada modalnya. Wa bida'atul mujtahidina, dan barang atau modal orang yang berijtihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah akalnya. Walikulli ahli baitin qayyimun, bagi setiap penghuni satu rumah itu qayyimun, ada pengaturnya ya, ada yang bertanggung jawab di situ. Wa qayyimu
buyutis siddiqina, dan pengatur atau yang bertanggung jawab pada rumahnya orang-orang as-siddiq itu adalah al-aqlu, akalnya. Walikulli kharabin imaratun, bagi setiap reruntuhan, setiap tempat yang sudah tidak berpenghuni lagi, imaratun itu ada imarahnya, ya, ada pembangunannya, ya, ada kehidupannya di sana. Wa imaratul akhirah, dan imarah atau bangunan akhirat itu adalah al-aqlu, akal. Walikulli mri'in aqibun, dan bagi setiap manusia itu aqibun, ada aqabahnya, ada kesudahannya, yunsabu ilaihi wa yudhkaru bihi, yang mana dia akan dinisbatkan kepada kesudahan tersebut, kepada akibat tersebut, wa yudhkaru bihi, dan dia akan disebut bihi dengannya, dengan aqabun tersebut, dengan kesudahan tersebut atau akibat tersebut. Wa aqibus siddiqina, dan kesudahan seorang siddiq itu alladzi yunsabuna ilaihi, yang mana ia dinisbatkan kepadanya, wa yudhkaruna bihi, dan dia selalu dikenang, ya, diingat bihi dengannya, adalah al-aqlu, akalnya, ya. Walikulli safrim fustatun, bagi setiap perjalanan itu fustatun, ada semacam kemah, ya, ada kemah mereka. Bagi setiap perjalanan atau orang yang bepergian itu pasti ada kemah. Wa pustatul mu'minina al-aqlu, dan kemahnya orang beriman itu adalah akal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal mu'mina ila Allah azza wa jalla man nasaba fi ta'atillahi azza wa jalla wa nasaha li ibadihi. Sesungguhnya yang paling dicintai seorang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menasoba, orang yang berdiri bi taatillah, dalam taat kepada Allah azza wa jalla. Artinya mereka yang senantiasa taat kepada Allah, wa nasaha li ibadihi, dan yang menasihati li ibadihi, bagi hambanya, wa kamula aqluhu, dan sempurna akalnya, wa nasaha nafsahu, dan menasihati dirinya, fa absara, maka dia pun melihat dengan benar, wa amila bihi, dan dia mengamalkan bihi dengannya, ayyama hayatihi, selama hidupnya, fa aflaha, maka dia pun beruntung, wa anjaha, dan dia pun selamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atammukum aqlan, yang paling sempurnanya kalian akalnya, asyaddukum lillahi khaufan, yang paling kerasnya kalian kepada Allah takutnya. Siapa yang paling takut kepada Allah, maka dialah yang paling sempurna akalnya. Wa ahsanukum fima amara bihi wa naha anhu nazran, dan yang paling baiknya kalian fima amara bihi, pada apa yang Allah perintahkan terhadapnya, wa naha anhu, dan Allah larang darinya, nazran, pandangannya. Ya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin baiklah kita dalam memandang, dalam menilai, dalam melihat apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kemudian kita lakukan, dan apa yang Allah larang darinya untuk kemudian kita tinggalkan. Wa in kana aqallakum tatawuan, sekalipun adanya dia itu paling sedikitnya tatawunya, yaitu ibadah-ibadah sunnahnya. Walaupun ibadah sunnah itu sedikit, tetapi kalau akal itu baik, akal itu sempurna, maka dialah yang akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi orang yang paling bijak dalam memandang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Khair, kita akhiri sampai situ saja dulu, nanti kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Wa hadza wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.